Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ivan RB Kaunang SSM HUM dan Roger Kembuan SSMA. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Theo Davin dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Hadiar Sehari Bugar dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Fariana Pun dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Graciela Syukrawati dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Graciela Tanwalahe dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Michelle Miracle Emilia Mendagi dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Salagratia Putri Kolonis dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Arturia Sinular Laksana dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Maria Nona Angelisa dari Prodi Sastra Jerman. Perkenalkan, nama saya Grilation Desi Sejame dari Prodi Sastra Jerman. Perkenalkan, nama saya Christian Andrew Jeremy Subit dari Prodi Sastra Inggris. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan peraturan-peraturan lain atau perundang-perundangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 meliputi sebuah naskah, yaitu yang pertama pembukaan yang terdiri dari 4 alinea dan kedua isi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan menuju gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Dari alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjelaskan tujuan dari pembentukan pemerintahan Indonesia yang terfokus pada perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, pendidikan, serta berkontribusi terhadap perdamaian global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea kedua ini merupakan landasan filosofi bagi pembentukan negara Indonesia yang merangkum nilai-nilai utama yang hendak ditegakkan dan dijalankan dalam pemerintahan. Dari alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi spiritual yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun karena rahmat Tuhan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan Republik Bangsa Indonesia dan tujuan setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dibentuk sebelum Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, tetap dan tidak dapat diubah. Yang kedua, tidak terbatas waktu. Yang ketiga, memuat cita-cita nasional.
Yang keempat, bukan hasil dari perundingan. Yang kelima, hukum yang tertinggi. Yang keenam, berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat ideologi negara yang mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi dari sumber hukum tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari Undang-Undang 1945 ini. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, berikut kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berada di posisi paling atas dari perundang-undangan yang ada. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Presiden. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah, terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota, Peraturan Desa, atau Peraturan yang setingkat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.